Miji dan Hosu bertemu di suatu restoran. Suasana restoran itu sangat ramai. Miji menyadari bahwa Hosu tidak akan bisa mendengar omongannya karena saking bisingnya restoran itu. Akhirnya dia mengajak Hosu untuk makan di tepi sungai Hangang. Ketika sampai di pinggir sungai Hangang, karena saking gembiranya melihat keindahan sungai Hangang, Miji lupa bahwa saat ini dia sedang menyamar sebagai Mirai. Gayanya sebagai Miji tidak bisa lagi dia tutupi, dan hal ini sangat kentara di mata Hosu. Hosu menatap Miji dengan penuh takjub. Miji membangunkan lamunan Hosu. Hosu pun segera tersadar. Dia beralasan bahwa baginya sikap Mirai cukup aneh karena seperti orang yang baru melihat sungai Hangang untuk pertama kalinya. Tak mau ketahuan, Miji berdalih bahwa keindahan sungai Hangang tampak berbeda jika dilihat dari metro. Kemudian Hosu bertanya tentang makanan apa yang hendak mereka makan. Miji menjawab miramyun. Mendengar kata miramyun, Hosu kembali teringat masa SMA-nya di mana Miji sangat ingin makan miramyun yang diseduh sendiri di pinggiran sungai Hangang. Miji dan Hosu kemudian menikmati mie sambil membicarakan kasus Mirai. Hosu bertanya apakah Mirai sengaja menghentikan kasusnya karena tahu dia yang ditugaskan. Miji sempat kelabakan menjawabnya, tapi lagi-lagi dia tutupi ketidakpahamannya tentang kasus Mirai ini dengan memojokkan Hosu. Dengan mengatakan Hosu terlalu kepedean mengira Mirai menghentikan kasus ini hanya karena Hosu. Dia beralasan proyek barunya lah yang menyita perhatiannya sehingga Mirai memutuskan untuk tidak meneruskan kasusnya. Karena tidak mau berdebat lebih lanjut, Miji pun segera mengajak Hosu pulang. Keesokan harinya, Mirai mendatangi perkebunan hanya untuk menyerahkan proposal rencana pengembangan perkebunan dan juga kursi tua. Sejin yang melihat ini hanya bisa terdiam sambil melihat kepergian Miji dengan sepeda roda tiganya. Setelahnya, Mirai memberanikan diri untuk menemui neneknya. Dan benar, apa yang dikhawatirkan Mirai benar-benar terjadi. Ketika Mirai sedang mengelap neneknya, si nenek memanggilnya Mirai. Mirai sempat membantah, tapi ketika sang nenek menanyakan apakah begitu berat kehidupan Mirai di Seoul hingga menyebabkan dia menyerah, Mirai tidak bisa menahan air matanya lagi. Dan dari sini dia sudah tidak bisa mengelak lagi kalau dirinya memang Mirai, bukan Miji. Di Seoul, Miji disemprot habis-habisan oleh Ketua Shin karena gagal membujuk Nenek Rosa untuk menjual tanahnya. Ketua Shin tidak mau tahu. Bagaimanapun juga, proposal itu harus sampai di tangan Nenek Rosa. Terpaksa, Miji kembali menemui Nenek Rosa. Dia kembali menunjukkan proposal dari kantornya. Tentu Nenek Rosa tidak suka. Lagi-lagi dia ambil garam. Ketika dia sudah bersiap melempar garam itu ke wajah Miji, Miji berbicara dengan sangat cepat meminta agar sang nenek mau memperlakukannya sebagai manusia dengan bersedia membaca proposal dari kantornya itu. Dan ketika sudah selesai menyampaikan segala unek-uneknya, Nenek Rosa lagi-lagi melempari wajahnya dengan garam. Miji kembali berjalan pulang dengan tangan kosong, tapi kali ini dia terlihat lebih lega. Hosu menyerahkan revisian draft kasus Ketua Choi ke tangan Tuan Lee. Tuan Lee puas dengan hasil kerja Hosu meski masih memerlukan beberapa revisi. Kemudian Tuan Lee mengajak Hosu menghadiri undangan makan malam Ketua Choi. Sambil menunggu di depan lift, Hosu bertanya apakah Tuan Lee sengaja mengirimnya ke kantor keuangan Korea untuk mendesak Mirai mencabut kasusnya. Tuan Lee menjawab iya dan alasannya karena klien mereka bukan Mirai tapi perusahaannya. Dari sini, Hosu mulai tidak senang dengan cara Tuan Lee yang cenderung memakai segala cara untuk membela klien-kliennya. Dia pun tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak jadi ikut makan malam dengan Ketua Choi. Kemudian, Hosu bergegas mengajak ketemu Miji di tepian sungai Hangang. Di sana, Hosu berterus terang bahwa dirinya memang sengaja dikirim oleh atasannya untuk menghentikan kasusnya.
Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Michi mendapat telepon dari Nenek Rosa yang memintanya untuk datang ke restorannya besok pagi jam 10. Sontak Michi meloncat gembira dan kembali dia lupa kalau saat ini dia adalah Mirai. 어떻게 라면 한 그릇 할래? 아니 잠깐. Hasu pun memanggil wanita di hadapannya itu. Michi, 유미지. 너 유미지지.